Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang adik-adikku yang kusayangi, yang kucintai, yang caam-caam di mana saja berada ya. Jadi hari ini kita ketemu kembali ya, bincang-bincang santai lah ini ya. Pakai tentang permasalahan perkuliahan gitu ya, dan pengalaman-pengalaman saya kuliah gitu ya, biar jadi panduan bagi adik-adik juga lah gitu ya. Pengalaman saya itu mana yang bisa dipakai ya dipakai gitu ya, kan sesuai dengan zamannya juga. Zamannya nggak cocok, mungkin trik itu nggak pas gitu ya, dan subjektivitas si dosen juga gitu ya. Tapi saya punya gagasan-gagasan itu dulu, itu automatically aja gitu. Ya ada cerita-cerita lah gitu ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya. Ini lupa juga kalau di belakang tuh lupa saya bilang like dan subscribe ya adik-adik ya. Kalau kontennya baik di like dan subscribe gitu. Ini cerita kita perkuliahan lah kita gitu, menghadapi dosen gimana apa ya, permasalahan mahasiswa dan dosen lah gitu ya adik-adik ya. Terus saya ingatkan kembali masalah protokol kesehatan nih. Protokol kesehatan itu dijaga ya, jaga jarak, terus pakai masker, dan selalu cuci tangan tuh jangan lupa gitu ya, agar supaya Anda sehat, adik-adik sehat, dan teman-temannya juga sehat gitu ya. Jadi saling menjaga, saling memprotek diri kita dan teman-teman kita gitu ya. Kalau kita sayang sama teman kita kan kita protek itu teman kita. Kita sayang sama diri kita juga protek diri kita kan. Dengan memprotek diri kita itu kita sebenarnya udah memprotek orang lain gitu. Jadi kalau dari sisi pahala, kita pahalanya ganda itu ya kan. Kita udah berpahala bersih-bersih kan. Kebersihan itu kan sebagian dari iman, iya kan. Terus orang lain juga jadi terhindar dari COVID-19 ini kan, pahalanya dua gitu dia. Di kampus itu kan masyarakat ilmiah lah, kita harus sesuaikan dengan kondisinya gitu ya, di dalam jalur etika, di dalam koridor etika kita ngomong ya kan, atau tidak memakai kata-kata yang tidak pantas gitu. Karena adik-adik kan calon intelektual, jadi grade-nya beda gitu adik. Bukan ingin membeda-bedakan manusia, artinya kita yang kuliah ini kan harus punya level yang berbeda lah, di dalam ilmu pengetahuan, di dalam bertutur kata gitu ya, menyampaikan aspirasinya gitu ya, gitu adik-adik, sehingga nampak memang progresnya itu ada gitu. Dulu kita di SMA masih menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan mungkin gitu ya, tidak ilmiah juga gitu ya. Di kampus kita menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah itu gitu ya. Kita mencoba melakukan itu gitu, dan memang itu harus dilatih gitu. Kalau saya dulu pengalaman kata-kata itu ya, misalnya logis, stagnan, bahasa-bahasa ilmiah tuh saya hafal gitu ya. Mana-mana aja kita ngomong implementasi, interpretasi gitu, saya hafal bahasa itu gitu. Gunanya ketika kita berkomunikasi atau bertanya dengan dosen di kampus, kita menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah seperti itu. Apalagi dia profesor atau apa ya, doktor, profesor, dosennya, dia tertarik gitu kita ngomong gitu. Artinya perasaannya mungkin gitu ya, saya mungkin tanggapan saya bisa keliru. Mungkin ini wah
sudah nyambung nih gitu ngomongnya gitu mungkin dia kan. Padahal kan baru dibahasa saja di ilmu. Ya kita belum ada apa-apa, masih nol lah gitu ya. Dibilang Pak Profesor tadi dosen kita ya. Tapi karena kita menggunakan bahasa-bahasa ilmiah itu dan kita sopan gitu ya. Tidak apa ya, di kampus namanya kan kalau udah jumpa kita tegur ya biasa gitu ya. Bukan kita mau cari muka atau apa, itu kan apa ya. Kita kan ada ketimuran. Nah, ini yang udah ya ada orang timur ya harus seperti itu. Kita kan terkenal sebenarnya orang-orang yang sopan, ramah, santun gitu. Artinya bukan kita ingin stagnan di era yang lama, bukan gitu ya. Tapi kan nggak ada salahnya mana-mana yang baik dari yang lama itu kita pertahankan kan gitu. Jadi namanya membangun itu kan seperti itu. Yang baik yang sudah ada dahulu kita pertahankan gitu. Baru yang mana-mana yang nggak baik kita perbaiki. Kita rehab lah itu ya rumah kita itu kan. Yang lama kita pertahankan aja kan gitu. Indonesia rumah kita anggap apalah. Kita contohkan dia seperti rumah lah gitu. Di rumah, sebuah rumah saja gitu ya. Kan di sebelah kita ada rumah juga, tapi rumah tangga itu namanya Malaysia. Di sebelah Malaysia itu misalnya sebelahnya lagi ada Singapura, Thailand gitu, Filipina, itu rumah tangga yang lain gitu. Ya kita anggap gitu ya. Yang namanya membangun itu kan gitu adik-adik. Kita bangunlah rumah kita itu, mana yang baik ya udah kita pertahankan saja gitu. Mungkin kita update lah dikit kalau kita mau lebih apa, fiturnya lebih apa, kita cat gitu ya kan, dengan cat yang kekinian misalnya kabut misalnya model kabut gitu cat ya kan gitu. Tapi kita pertahankan. Sedangkan yang nggak baik itu kita rehab dia. Misalnya ada dinding-dinding kita yang sudah kusam, bahkan batunya udah apa, semen di batu itu sudah lepas gitu. Nah itu kita rehab dia gitu. Iya kan begitu namanya membangun. Jadi di kampus juga kita seperti itu gitu. Komunikasinya itu yang baik kita dengan dosen. Sampai ada dosen saya yang killer itu, ada Pak Tengku itu ya. Pak Tengku, halo apa kabar ya, Pak Tengku gitu. Dia ngajar hukum adat dan hukum tata negara itu dulu ya. Ini saya udah pernah cerita, dia kepengen saya ngambil skripsi tentang hukum adat, tapi sebenarnya saya kepengennya di hukum perdata. Ya saya diam-diam aja, nggak lapor sama dia gitu. Saya paling saya udah duluan nyusun itu dibanding teman-teman yang lain. Di kelompok saya itu saya dari pagi pindah ke sore, saya duluan lah di stambuk saya itu. Dan ada satu lagi teman saya yang di pagi itu nggak salah, saya nggak ingat ya. Saya dua lah kami maju gitu. Pembukaan di stambuk itu gitu. Nah, jadi ada ya. Nah, kembali ke cerita Pak Teguh tadi itu gitu, pengalaman. Itu absen tuh Pak Teguh itu killer dia. Ya strength loh orangnya. Absen tuh dibawanya pulang itu gitu. Saya memang kalau kuliah tuh dulunya di depan, paling depan gitu. Ada bangku terdepan itulah, paling kelang karena ada podiumnya nih, ada podium di sini. Kalau depan kali kan nggak enak gini liatnya. Jadi bangku ketiga lah itu biasanya. Saya nggak hadir gitu. Karena satu kali nggak hadir, kalau misalnya dia do SKS itu paling bisa cuma sekali tidak hadir gitu. Kalau dua kali tidak hadir, dulu ada namanya persen kehadiran namanya. Ada kehadiran itu ada nilainya gitu. Itu 10% nilai kehadiran itu gitu. Kehadiran. Jadi kalau kita hadir terus nggak absen gitu ya, itu nilainya 10. Boleh kita nggak hadir sekali kalau 2 SKS gitu. Ada dia ketentuannya itu, ingat gitu dulu ya. Sekali kita nggak hadir ya apa-apa, tapi kalau udah 2 kali nilai kehadiran kita hilang yang 10% gitu. Kalau 4 SKS bisa 2 kali lah kita nggak hadir gitu. Saya demam pun saya tetap hadir gitu, artinya untuk mendapatkan 10% tadi. Jadi kalau nilai itu kita anggaplah akumulasi dari kuis, tugas,
mid semester ya, itu misalnya sama nilai kehadiran gitu ya, itu misalnya 100% gitu ya. Jadi berarti kalau saya udah dapat 10 nilai ya, nilai kehadiran saya tadi, berarti kan tinggal 90 lagi usaha saya gitu. Itu triknya juga adik-adik gitu. Jadi saya udah mengantongi nilai 10, tinggal 90 lagi saya berjuang untuk di kuis, tugas, mid semester gitu. Nah itu triknya kan. Dan saya itu berusaha membuat tugas itu, makalah itu sesuai dengan bentuk skripsi. Saya pelajari itu gitu, gimana cara penulisan ilmiahnya. Ada footnote-nya gitu ya, ada daftar pustaka udah pasti ada lah gitu ya, ada footnote-nya, kemudian ada permasalahannya gitu. Walaupun ringkas cuma 10 halaman atau 15-20 halaman, saya buat itu apa sebisa mungkin. Dia pakai bab 1 ya, pendahuluan, terus pembahasan, baru kesimpulan gitu. Jadi ada minimal 3 bab dari pendahuluan, bab 1, bab pembahasan, bab kesimpulan, buat gitu ya. Gitu. Ya kan mengantar macam skripsi lah dibuat. Saya memang lihat itu apanya, skripsi kakak-kakak saya kan, dia di kan ada di apa, di perpustakaan kan ada itu, saya fotokopi kan. Nanti saya buat pakai bahasa saya lah, kata pengantarnya nggak sepanjang kali gitu, nggak sepanjang skripsi itu gitu ya, singkat aja gitu. Itu adik-adik, dan dia rupanya respect gitu, karena saya nggak pernah tidak hadir gitu ya. Bahkan dia kadang-kadang jadi malu juga saya jadi contoh gitu ya. Padahal saya kan enggaknya pintar-pintar amat gitu. Ini kalau punya Sukaryadi ini tugasnya saya pegang aja katanya. Udah hangat saya rasa, udah saya kasih nilai. Ada pula bisa hangat kan dalam saya gitu ya. Tapi itulah dia, untuk mungkin memotivasi teman-teman yang lain, mungkin pernah dibacanya saya punya sudah bagus gitu ya, walaupun belum sempurna gitu. Ada bab pendahuluan, ada bab pembahasan, kesimpulan, ada footnote-nya gitu. Senang dia gitu. Ya. Nah itu gitu. Adik-adik. Dan saya malah itu kalau dia ngajar atau dosen-dosen yang ngajar, saya baca dulu itu, misalnya bab minggu depan mau tentang apa nih bicara, misalnya tentang perkawinan ya, saya baca bab perkawinan itu dulu. Kan kita udah tahu urutannya pelajaran itu mana gitu ya. Ini masuknya minggu depan ini nih. Diktat dia kebetulan buat diktat itu gitu. Diktat hukum adat gitu ya. Tentang adat lah itu. Saya baca dulu tuh. Ini udah masuk bab 2, bab 3 nih berarti minggu depan. Saya baca bab 3 itu dulu di rumah. Saya baca. Kalau saya nggak punya buku saya panduan yang lain, saya baca di pustaka, saya bandingkan gitu. Nanti ketika dia ngasih kuliah, ada pertanyaan saya tanya itu gitu. Tapi nanyanya tetap sopan gitu, nggak ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak gitu. Ya cerita nanti begini. Dan saya nggak akan bantah walaupun misalnya keterangan itu nggak pas misalnya gitu. Tapi saya cuma setakat itu aja gitu apa. Jadi dia senang gitu ya. Karena dia senang itu, saya pernah ujian itu ini pengalaman lah adik-adik ya. Cerita di ujian nih saya hukum tata negara. Kebetulan ya, udah ngapal siapa cuman ada 2 kalau nggak salah saya gitu ya, ujian itu hukum tata negara. Saya lupa blank gitu, yang 2 ini nggak tahu saya jawabannya, lupa gitu lah apa gitu. Dia kan jalan ngawasin gitu ya, waktu saya. Ya deh, ya kok belum ikut yang ini katanya. Lupa saya Pak gitu. Dia beritahu itu sama saya, ini jawabannya ini gitu. Ingatkannya udah, terus nyambar saya, udah oke Pak, udah tahu Pak. Yang kedua ini udah Pak, udah tahu udah. Dia ngomong dikit aja karena memang saya kan belajar, saya tahu. Cuman pas saat itu bisa blank dia, mungkin karena belajar kecapean atau apa nggak tahu saya lah. Tapi saya yang 2 soal tuh blank gitu. Setelah dia ingatin, saya ingat. Dia killer loh dosen itu. Tapi dia ingetin saya, jawabannya dia berikan gitu. Nah, karena disimpati gitu ya kali, mungkin ya nggak mungkin aneh nggak tahu. Memang ketika dia ngomong dikit saya udah tahu, udah Pak, udah ngerti siapa nomor 2 ini dia bilang.
yang misalnya nomor 2 lah itu ya, terus nomor 5 ini gitu bilang. Nggak ngerti saya terus. Memori saya udah mulai jalan gitu. Nah, itulah dia. Jadi itu kan komunikasi. Jadi orang komunikasi lah yang jago-jago nih. Tapi saya pun yang nggak jago-jago amat dulu sih gitu ya. Cuman itu saya perhatikan detail-detailnya. Bahkan di video saya yang lalu kan ada itu bagaimana cara menjawab mendulang nilai A itu ya gitu. Ada faktor-faktor subjektifnya dosen itu. Dia kan nanti ngombok, saya bilang itu kan ada ya. Saya mau jawabannya itu nomor 1, nomor 2 itu dikelang katanya. Buat catatan. Jadi nggak mau deh dosen ini mungkin agak susah membaca nomor 1 dan nomor 2 itu bersatu gitu ya. Kelang sebaris dia. Minta dikelang, dia kelang sebaris. Buat catatan di buku catatan awak untuk mata kuliah dia itu, ya kan. Buku itu kan ada gini, ada apa lembaran kertas sampulnya itu. Di sampul dalamnya itu catatan. Jawaban harus dikelang satu baris. Nah, gitu dibuat catatannya adik-adik. Nah, setiap dosen tuh beda stylenya gitu. Ada yang minta jawaban berurutan, ada yang nggak peduli urutan jawaban, itu ya. Itu gitu. Itu faktor subjektif memang, tapi itu apa namanya? Memberikan nilai plus sama kita kalau kita menjawab itu. Seharusnya mau dikasih 80 jadi 95 atau 85 A lah nilai kita jadinya gitu. Bahkan ada dosen itu panitera pengadilan negeri sini dulu tuh Pak Suripada kalau nggak salah, saya lupa lah. Nah itu ujian kan memang dia ngasih soal banyak itu ya. Nah ingat saya 10 kalau nggak salah itu ya. Kebetulan saya jawaban 1 sampai 8 tuh tahu, saya jawab tuh panjang itu memang jawabannya. Kan kita jawab pakai kertas folio itu di stempel kampus lah ya kan. Jawab itu. Ya. Itu 2 lembar penuh saya jawaban saya itu. Padahal masih bisa minta sih kalau memang kita minta selembar lagi. Ya. Selembar lagi dari dari pengawas bisa minta lembaran tambahan, bisa mungkin kita heterkan nanti kita minta pinjam mater di depan gitu bisa. Nah saya sebenarnya nggak tahu jawaban nomor 9, 10 itu sama sekali nggak tahu saya gitu. Jadi saya tulis setelah di bawah folio itu kan ada kertas putihnya, bawah atas ada kertas putih ya kan, baru garis-garisnya di bawah pun gitu, habis garis tempat mengisi tulisan di bawahnya kan ada kertas lagi putih, itu saya tulis. Nah, isinya apa ya lupa. Pak mohon maaf gitu kalau nggak salah gitu ya. Jawaban nomor 9 dan 10 tidak bisa saya jawab karena kehabisan waktu gitu. Itu tulis gitu di situ. Nah, saya tahu itu dibacanya, ya kan? Kenapa saya tahu itu dibaca? Ketika dia membacakan nilai, dibacakan nilai itu, ya, dia datang kemudian 2 minggu atau sebulan kemudian, nah, ini nilai kita udah ada gini-gini, dia bacakannya gitu. Nama Ali nilai B, nama ini nilai A gitu kan. Tapi sebelumnya dia ngomong gitu. Saudara-saudara atau mahasiswa sekalian, adik-adik sekalian, saya pun nggak ingat bahasanya apa sih. Saya yang adik-adik sekalian kita anggap gitu lah, ngomong macam saya lah gitu. Adik-adik sekalian, itu memang saya buat soal itu sengaja 10 soal ya kan, 10 gitu nggak salah, banyak kan, waktunya nggak sekitar 60 menitan gitu ya kan. Tapi tidak harus semua dijawab katanya gitu. Nah, iya kok kemarin ya tidak harus semua dijawab soal-soal itu ya, beberapa saja, sisakan 2 atau 3 gitu, nggak ada masalah gitu. Itu saya anggap sudah menjawab semua permasalahan, pilihlah gitu. Gitu dia bilangnya. Nggak ada yang bilangnya dia lupa membuat pilihlah di antara jawaban itu 7 soal saja, nggak ada dibilang. Memang di dalam soal itu nggak dibuat seperti itu. Biasanya kan di atas ada dibuat pilihlah 7
soal saja atau 7 pertanyaan saja yang bisa Anda jawab itu kan bisa. Jadi berarti di antara 10 itu 7 lagi kita pilih. Dia nggak buat itu. Cuman dia cuma bilang itu. Maksud saya yang 10 soal itu nggak harus semua dijawab katanya gitu. Nah, gitu. Tinggalkan 2 apa 3 saja, nggak ada masalah gitu. Itu aja. Saya terus ingat dengan tulisan saya itu. Saya kan nulis di bawah itu. Maaf Pak, jawaban nomor 9 dan 10 tidak bisa saya jawab karena kehabisan waktu. Ada sinkronisasi masalah di situ kan. Jadi ini berarti Pak Suripada ini membaca tulisan saya itu kan gitu. Itu gitu. Nah itulah adik-adik ya. Pengalaman-pengalaman kita gitu di kampus gitu ya. Hal-hal yang sebenarnya ringan-ringan gitu, macam tadi cara menjawab soal apa yang dibilangnya itu, ini keluar dalam ujian, kita catat gitu adik-adik di sampul bukunya itu supaya nggak hilang dia. Sampul buku bagian dalam buku itu kan ada sampulnya, sampul buku bagian dalam dicatat tuh ya. Kalau yang tadi ini keluar dalam ujian kan udah kita catat ini keluar dalam ujian, itu kita catat saya parap itu, saya parap besar gitu. Jadi nampak nanti kalau mau ujian itu ya, baik ujian semester itu saya cariin itu yang ada tanda-tanda, saya tandain, saya tulis lagi pun karena gitu kan. Ini saya hafal gitu. Bahasa saya hafal gitu. Itu ya. Jadi dan memang rata-rata keluar itu dia. Jadi dia kan ngasih kode itu ya gitu. Kode-kode dia berarti senang itu, dan itu dia rasa penting, makanya dibilang itu harus ini keluar dalam ujian. Artinya apalah oleh kamu itu ini keluar dalam ujian dan itu memang penting bagi kamu di dalam mempelajari ilmu hukum itu. Nah, gitunya bahasanya kira-kira ya. Oke, santai ya. Bincang-bincang santai aja lagi ya kan. Komunikasinya terus baik ya, pakailah bahasa-bahasa yang menyejukkan, yang sopan dan ilmiah gitu kalau di kampus ya kan. Kalau ketemu dosen ditegur gitu. Kita jangan konotasi negatifnya, itu kan kita memang komunikasi yang baik. Nah, ada yang menganggap cari muka atau apa itu nggak usah dipeduliin. Kita kan berada di jalan yang lurus tadi itu, kita kan memang mau komunikasi yang baik lah gitu ya. Terus apa yang dibilang dosen ini keluar dalam ujian tuh ditandain. Yang catatan kita tadi itu ditandain. Ya kan kita catat itu. Kalau ini salin bilang gitu. Ini keluar dalam ujian kita tandain. Kalau saya parap besar gitu. Jadi nanti saya kumpulin, saya tulis lagi gitu. Saya hafal gitu. Hafal mati istilahnya. Ya. Kalaupun nggak hafal semua ya esensinya lah gitu, per item itu kan ada, kan bisa kita ringkas lagi gitu ya. Nah gitu adik-adik. Jadi komunikasi dengan dosen tuh nyaman gitu, dan dia karena senang ya. Dosen itu kan sebenarnya nggak ada yang nggak baik lah gitu, tanda petik. Kalau memang dia dosen tanda petik ya, dia kan mau membimbing mahasiswanya untuk supaya belajar dengan baik sesuai dengan bidang ilmunya, nggak main-main gitu ya, nggak hanya bermain aja sekedar datang ke kampus duduk udah kan banyak duduk di kantin nggak masuk kan merugikan diri sendiri dan orang tua juga. Uang kuliah tetap bayar tapi kita nggak dapat ilmu kan, ya rugi kita lah sebenarnya kan. Kita yang rugi kan, ilmunya kita nggak dapet, uang udah habis, itu orang tua lah kita nganggap rugi. Ilmu kita nggak dapet, usia kita terpakai untuk main-main itu yang nggak guna, main di kantin ya. Memang godaannya besar gitu. Saya kan juga mahasiswa dulu, kalau saya biasanya ke perpustakaan gitu ya. Main-main itu setelah selesai kuliah, udah selesai juga ada ujian negara namanya adik-adik ya. Karena habis skripsi saya masih ada ujian negara yang tersisa tuh yang belum lulus, kalau nggak salah 3 atau 4 mata kuliah lagi tuh ujian negaranya, nggak ingat saya lah gitu ya. Jadi lupa itu ada yang saya ngulang 2 kali, ngulang juga hasil ujian negara itu, sisanya saya ulang itu kan. Ketika udah
santai gitu baru saya duduk di kantin tuh, kantin Nambu namanya kampus kami tuh. Main catur saya gitu. Kalau saya masih kuliah gitu. Jadi bisa kita bermain gitu ya. Siapa pula nggak, namanya anak muda, tapi cari waktu yang tepat gitu. Saya tidak mengatakan adik-adik nggak boleh bermain gitu. Bermain, saya pun masih bermain. Apalagi kalau ya mencatur, live sama kawan itu nonton. Teman saya itu lagi kurang sehat ya, terpeleset di kamar mandi ya. Jadi agak sedikit ada gangguan, terkiler kakinya, nggak bisa main ya. Ada sebulan nggak main gitu. Atau main catur online gitu, main juga saya kok gitu lah. Tapi kan nggak, kalau memang ada waktu untuk itu gitu, tapi nggak harus rutin kan gitu. Nah gitu adik-adik. Tapi itu nggak fokus yang utama kita ya macam saya ya ngajar, kemudian yang bimbing anak-anak itu, yang ngawasin adik-adik awak itu ya di rumah ya kan. Itu jadi nggak every time main aja gitu. Jadi bukan diharamkan main lah gitu ya, main tuh boleh, tapi tahu porsinya berapa sih gitu. Kalau porsi main itu misalnya yang kegiatan rutin kita yang urgent misalnya kan, tidur, makan, sholat, apalagi ya aktivitas olahraga, dia kan termasuk mungkin 10% lah atau maksimal 20% lah ada kegiatan itu. 20% itu kita persentasenya berapa ya, kita biasakan aja, kita pijak menggunakan itu gitu ya. Kebablasan dikit-dikit sekali ya gitu. Tapi kita ingat mana yang urgent, mana yang penting di dalam kehidupan kita, itu menata kehidupan kita ke depan gitu. Kan saya bilang kehidupan kita nggak bisa diulang lagi loh adik-adik gitu. Kan sayang gitu rasanya kita tambah usia kita. Kita ngomong-ngomong ini kan tambah usia kita ini, tapi kita kan ngomong yang baik gitu. Tambah usia kita nggak tambah ilmunya gitu. Itu berarti kita stagnan di kondisi kita yang lama gitu. Jadi kita udah tambah umur kita 1 jam 2 jam gitu, tapi pengetahuan kita nggak ada yang nambah gitu, ya kan? Apa sih ilmu pengetahuan yang nambah walaupun dikit gitu, nggak ada masalah. Yang penting positif dia untuk kehidupan kita ke depan gitu. Nah itu yang memang harus awak explore, awak cari gitu ya. Ya awak yang tahu kebutuhan awak itu, karena misalnya awak di hukum, apa yang perlu dibutuhkan awak, misalnya kan hukum, misalnya ngambil fakultas hukum, ya kan? Apa yang dibutuhkan, bahasa Inggris, komputer misalnya itu, ya les gitu. Cari yang mendukung cita-cita awak itu, angan-angan awak itu yang mau direalisasikan ya di kenyataan gitu. Cita-cita itu ya kan harus diwujudkan. Jadi cari kegiatan-kegiatan itu. Nanti asik awak mencari kegiatan-kegiatan yang mendukung itu. Lupa bermain itu. Gitu ya. Malah rasanya waktu itu berharga sekali bagi adik-adik. Iya kan? Udah daripada main aku bagusan ngapal kosakata bahasa Belanda atau bahasa Inggris ini gitu dah. Nah, daripada bermain aku bagus main komputer nih, ngelatih Excel-nya nih gitu ya misalnya gitu ya. Atau Word nih mempelajari animasi gambar atau apa gitu kan, atau membuat apa PowerPoint-nya gitu. Wah, ini ya, begitu. Nah, itu. Ya, kita bisa menjelaskan pakai PowerPoint gitu. Biasa kan kalau misal rapat-rapat dengan teman-teman apa, kita pakai PowerPoint. Nah, PowerPoint biar agak lebih gaya dikit dia mendengarkan pakai PowerPoint gitu ya. Kita misalnya salah satu ketua bidang atau apa di himpunan di kampus, bentar di AMI, ya udah kita jelasin pakai PowerPoint, nah kan gitu. Lebih gaya deh. Gitu. Jadi kan positif, maksud saya carilah kegiatan positif yang mendukung cita-cita Anda tadi gitu adik-adik, daripada main yang nggak apa nanya, bukan nggak berguna, kurang bermanfaat lah gitu. Habis waktunya 1, 2, 3 jam di situ, tapi ilmu kita nggak nambah untuk masa depan kita, untuk cita-cita kita tadi. Cita-cita kita kan jadi sarjana hukum, mau jadi dosen di hukum misalnya. Ya kita anulah, cari kegiatan-kegiatan
ya, yang mendukung cita-cita kita itu. Selain kita belajar hukum dengan baik dan benar, ya, memanfaatkan perpustakaan. Ada perpustakaan wilayah dekat adik-adik juga, itu bisa dimanfaatkan. Perpustakaan kampus juga bisa, gitu ya, dimanfaatkan tuh semua potensinya. Terus les lagi yang mendukung cita-cita awak jadi dosen hukum tadi itu, jadi pakar macam Pak Refri Harun, banyak kan pakar-pakar hukum yang jempolan gitu, ya. Yusuf Iza Mahendra, Hotman Paris kok mau jadi pengacara, ya, jago-jago itu gitu ya. Nah gitu, itu kan mereka belajar, bukan main-main mereka dulu gitu. Butuh perjuangan, memang kita harus berjuang lah, masih muda ini berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Itulah gunanya kita kuliah tadi. Kalau kita kuliah santai-santai main-main aja, hasilnya ya sekedar tamat doang gitu. Demikian saja lah ya adik-adik. Moga-moga bincang-bincang kita ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, share juga ke teman-teman adik-adik ya. Saya ucapin selamat siang, selamat belajar, semangat tetap ya adik-adik ya, tetap semangat belajar. Memang ada halangan dan rintangan itu, kadang-kadang godaan-godaan itu harus tantangan untuk maju ya. Jangan patah semangat ya. Ingat, bayangkan cita-cita Anda tadi itu mau jadi apa? Menjadi dosen hukum, pakar hukum seperti Pak Refri Harun misalnya, belajar gitu ya. Aku harus seperti dia gitu ya. Gitu ya. Adik-adik ya, moga-moga bermanfaat lah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.